Saudara, minggu lalu dalam kebaktian di Josh Burnett, saya berbicara tentang unity, tentang kuasa kesepakatan dengan Tuhan. Saya teringat dengan doa Yesus sebelum dia mati. Yesus meminta kepada Bapa, biarlah mereka menjadi satu, sehingga orang bisa melihat Engkau yang mengutus aku. Orang bisa lihat Tuhan kalau gereja bersatu. Orang bisa melihat bahwa Tuhan hadir kalau gereja itu hidup dalam unity. Tetapi ironisnya sekarang di mana-mana kita boleh melihat sebuah fakta yang cukup menyedihkan, bahwa perpecahan demi perpecahan justru terjadi banyak di dalam gereja. Nah, sore hari ini seperti yang saya janjikan, bahwa minggu lalu saya berbicara tentang unity with God atau sepakat dengan Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang sepakat dengan sesama, sepakat dengan orang lain. Saudara, mari saya ajak lihat dulu di dalam Injil Matius tentang kuasa dari kesepakatan. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang, tidak perlu banyak 10, 2 daripadamu di dunia ini sepakat. Dalam bahasa aslinya kata sepakat juga punya pengertian setuju, agree, live in agreement, setuju satu sama lain, sepakat. Maka katanya meminta apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi kuasa kesepakatan luar biasa loh Bapak Ibu. 2 orang sepakat aja. Ini selalu diartikan seperti suami istri. Saya tidak melihat bahwa ini tentang suami istri saja loh. Bukan hanya tentang suami istri. Namanya 2 orang. Alkitab gak bilang tentang suami sama istri kan. 2 orang sepakat meminta apapun dikasih sama Tuhan. Bukankah kuasa kesepakatan berarti luar biasa ya? Ada satu cerita lagi, coba lihat dalam perjanjian lama Kejadian pasal 11. Kita buka sebentar dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Saudara bisa melihat the power of agreement, kuasa dari kesepakatan. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-4. Juga kata mereka, ini ceritanya manusia awal-awal nih Bapak Ibu. Mereka sepakat, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Yang mana ini sebetulnya impossible. Berarti mereka berusaha untuk membuat setinggi mungkin, kan gitu kan. Terus kemudian dituliskan, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Berarti mereka sudah punya niatan untuk unity, sepakat, jadi satu. Betul Bapak Ibu? Anda lihat, menarik sekali ayat 5 dituliskan begini. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan perhatikan kata-kata Tuhan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Anda lihat terjadi unity for the first time di dalam perjanjian lama. Ini barulah permulaan. Ini baru awal-awal loh. Berarti apa? Awalnya aja dulu kayak gini. Kata Tuhan, ini baru awal. Jadi artinya ke depannya kalau ini bisa terjadi, itu akan lebih serem lagi. Ini cuman permulaan. Mulai dari sekarang, mulai dari saat itu, ribuan tahun yang lalu, apapun juga yang mereka rencanakan, mereka di sini bicara tentang orang-orang yang unity, yang sepakat, yang jadi satu, yang sehati. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti Matius 18 ayat 19 betul, semuanya akan bisa terjadi. Wow, dahsyat loh Bapak Ibu. Nah, sore hari ini saya mau kasih contoh 2 kesepakatan yang ada di Alkitab. Banyak sekali, tapi 2 aja. Karena kalau semua
Gak selesai dalam satu ibadah. 2 saja contoh tentang bagaimana mereka membangun kesepakatan atau persetujuan. Kalau saya berbicara tentang kesepakatan atau persetujuan itu bisa berarti apa aja. Bisa perjanjian bisnis, bisa pertemanan, bisa di dalam sebuah usaha, bisa dalam sebuah visi. Pokoknya kita setuju dengan sesuatu untuk meraih sesuatu. Nah, Anda lihat kalau kita sehati sepakat, powerful. Tapi kita lihat 2 contoh di Alkitab tentang kesepakatan. Mau contoh yang baik dulu, apa yang jelek dulu? Nanti akhirnya pasti happy kok. Mau yang baik dulu maupun yang jelek dulu, hasilnya pasti happy. Saya ajak lihat dulu contoh yang bagus dulu lah, soalnya panas. Jadi kalau langsung jelek tambah panas saudara. 1 Samuel, ini minggu lalu saya kasih contoh ini. 1 Samuel 13 dulu ayat 16. 1 Samuel 13 ayat yang ke-16. Kalau minggu lalu saya langsung potong ke 1 Samuel 14. 1 Samuel 13 ayat ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23 sebetulnya. Tapi kita enggak usah baca semuanya ya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjarah ya. Jadi mereka menjara dari gerombolan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Syual dan seterusnya. Nah, perhatikan ayat 19, apa yang dijara sama mereka? Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi dijara semua kemungkinan untuk mereka bisa bikin senjata. Jadi semua orang Israel harus pergi ke orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya atau aritnya masing-masing. Dan mereka ngecat semahal. Adapun bayarannya 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung. Dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kuasa. Perhatikan ayat 22. Sehingga pada hari pertempuran itu, wah ini amazing. Apa Bapak Ibu? Sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih, Anda bayangkan satu bangsa dalam pertempuran nggak ada senjata apapun. Yang punya cuma 2 orang, Saul sama Yonatan. Betul Bapak Ibu? Nah, Anda lihat, secara modal mereka sangat minus. Artinya kalau di depan mata dalam peperangan mereka persentase terbesar kalah. Enggak punya senjata apapun. Cuman 2 orang. Apa yang bisa dilakukan oleh 2 orang? Tapi kita akan lihat. Ayat 23. Terus kita baca ya. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Kita lompat ke 1 Samuel 14 ayat 1. Pada suatu hari Yonatan bin Saul, lihat, berkata kepada bujang pembawa senjatanya. Jadi bujangnya punya senjata enggak? Enggak. Cuman senjata yang dimiliki oleh Saul sama Yonatan. Jadi rupanya Yonatan ngambil senjatanya bapaknya lalu dibawakan ke bujangnya juga. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitakannya hal itu kepada ayahnya. Karena pasti gak boleh sama papanya. Lu cari mati, lu mau mampus. Gak mungkin kamu bisa memenangkan peperangan cuman dengan lu doang yang punya senjata. Sekalipun senjatanya papa aku kasih ke kamu pun kamu gak akan bisa menangkan. Tapi kita lihat saudara, saya ajak kita lompat ke ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saya tertarik dengan ayat 7. Anda lihat. Lalu jawab pembawa senjatanya kepadanya, lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Wow. Saya membayangkan kalau ini Pak Santoso menyampaikan sebuah niatan. Saya berdoa, satu orang aja berkata, lakukan Pak.
saya sepakat. Tapi kita beda ya. Lakukan Pak, saya dukung dalam doa. Beda. Kalau ini pergi perang beneran, bukan cuma pergilah Pak, kuutus engkau, aku yang berdoa. Enak aja loh. Jadi ini enggak, pembawa senjatanya benar-benar sepakat. Itu artinya dia juga ngejalankan visi yang disampaikan oleh Yonatan. Dia mengambil resiko juga dengan apa yang visi yang disampaikan Yonatan. Artinya dia juga mengambil resiko untuk mati dalam peperangan cuma dengan 2 orang. Konyol kan Bapak Ibu? Tapi kalau Anda baca ayat selanjutnya, waduh saya kagum sekali. Lihat ayat 15, kita langsung lompat ayat 15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu getar. Dan saya tuh bingung, bumi gemetar tuh ya apa ya? Apakah terjadi earthquake? Sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Lihat, yang membuat mereka ketakutan siapa? Tuhan yang bikin mereka ketakutan. Betul saudara? Anda lihat, kita lihat ayat yang ke-16. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari. Wow, apa yang terjadi? Lanjut, kita lompat ke ayat yang ke-20. Perhatikan. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat bersama dengan dia, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, apa yang mereka lihat? Tampaklah setiap orang ngapain Bapak Ibu? Menikam temannya dengan pedang. Suatu huru hara yang sangat besar. Anda kalau lihat ceritanya, waktu Yonatan dengan bujangnya berangkat, mereka tuh cari mati. Nah, Alkitab menuliskan mereka cuma bunuh beberapa gelintir. Tetapi selebihnya apa yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan bikin mereka ketakutan semuanya. Lalu mereka mungkin ngelihat temennya, lu ini musuh. Saling bunuh dan mereka sendiri habis. Jadi peperangan ini benar-benar Tuhan yang perang. Anda lihat, ketika 2 orang sepakat, nggak ada yang nggak mungkin. Suatu hal yang spektakuler sungguh bisa terjadi. Anda bisa belajar dari contoh ini. Kalau kita sepakat dengan orang yang tepat, akan menghasilkan perkara besar yang luar biasa. Dan kalau kita sepakat dengan orang yang tepat, itu akan membawa kita naik dan bukan turun. Itu akan mengupgrade saudara dan bukan ngedrag saudara ke bawah. Kalau kita sepakat dengan orang yang benar, maka itu akan membuat kita makin naik level. Saya percaya setelah kejadian ini, pembawa senjatanya pasti dipromosikan. Betul? Bukan cuma hasil prestasi, tetapi sebuah persepakatan dengan orang yang tepat juga akan membuat masing-masing yang terlibat persepakatan itu akan naik kualitasnya. Amin. Saya mau cerita tentang kesepakatan. Gereja, saya tidak tahu apakah masih ada impian itu. Karena saya tidak pernah tanya sama Pak San. Ada sebuah cerita yang betul-betul membuat saya berdecak kagum. Bagaimana sebuah gereja yang tidak punya gedung. Beli gedung, belikan butuh duit. Dan gereja ini tidak punya duit untuk beli gedung. Dan saya dengar ini di gereja di Australia. Cuma saya cari Australia yang mana. Tapi betul-betul itu disaksikan oleh Bapak Gembala. Anda tahu Bapak Gembala menyampaikan visi ini dan beban ini kepada jemaat. Seperti Yonatan. Yonatan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan memenangkan peperangan baik dengan sedikit orang maupun banyak orang. Dan saya berharap itu akan bisa terjadi di Rim. Kita bisa bilang begini, tidak peduli dengan apa keadaan kita, Tuhan bisa melakukan perkara besar walaupun kita tidak punya kemampuan. Asal kita sepakat.
Bapak Gembala menyampaikan visi ini. Kita kepengen punya gedung, saudara. Karena biaya rent itu juga makin lama makin mahal. Dan betapa enaknya kalau kita punya gedung sendiri, kita nggak usah pindah-pindahin alat terus-terusan. Kita bisa bikin banyak hal dengan gedung sendiri. Anda tahu, Bapak Gembala punya ide. Ayo kita menyeberang. Menyeberang bagaimana? Kita akan bangun dan beli gereja dengan botol-botol aqua. It's true story. Dia kumpulkan jemaat. Dia bagikan visi. Saudara, dia bilang begini. Ini kan dihargain 10 sen. Ya saya tahu kalau cerita begini tidak mungkin di Indonesia kan. Di Indonesia ada bawa botol. Kalau di Surabaya bisa naik bis itu. Bis apa itu ya? Yang keliling itu kan. Cuman itu doang. Bagaimana beli gereja pakai botol. Dan waktu saya dengar ini. Oh ini Australia banget ini. 10 sen. Dan dia bilang begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan asal kita sepakat. Wah, jemaat langsung terbakar. Sepakat, Pak. Anda tahu, jemaat ngumpulkan, minum botol. Saking semangatnya, saudara, saking berapi-apinya, minum botol, minum air dari botol. Langsung ingat apa kata Bapak Gembala. Gerejaku butuh gedung. Minum apapun, botolnya dikit, simpen. Itu baru botol di rumah. Apa dari jemaat gak ada yang punya restoran? Bisa terjadi gak jemaat yang punya restoran? Bisa terjadi gak jemaat punya teman yang punya restoran? Lalu jemaat bilang begini, lu daripada buang, bantu gua dong. Gereja gua butuh untuk bikin gedung, punya gedung sendiri. Boleh enggak kasih gua? Dengan senang hati. Mereka semangat kayak semangat 45 Bapak Ibu ngumpulkan botol. Anda tahu 1 tahun gereja ini beli gedung sendiri. Saya pikir that's a good idea. Masih laku enggak 10 sen? Coba didoakan dan dipikirkan. Siapa tahu this can be a breakthrough. Nah kalau satu orang diomongin, Anda jangan ngomong, gue jemaatnya cuma berapa. Lu jangan ngomong gitu. Di belakang jemaat ada jemaatnya, ada orangnya, temennya, emaknya, tetehnya, nenek, kakek dan sebagainya. Temennya punya bule, bude, pakle, semuanya. Dan pakleknya punya temen lagi. Kasihan loh, ponaan gua sampai ngebelain kayak orang gila, ngumpulin botol. Lu ada botol nggak? Kasihan nih gua bantu ponaan. Lo iya nggak? Bisa terjadi loh. Dan mereka sepakat. 1 tahun mereka bisa beli gedung sendiri. Wow. Cuma gak bisa kalau saya pakai itu untuk beli rumah saya. Gak mungkin. Saudara mari sepakat beli jual botol untuk bantu bangun rumah burut. Gak mungkin. Gak ada yang denger. Tapi kalau ini gereja, saya percaya gak ada yang mustahil loh. Bener gak? Tuhan bisa bless temennya punya temen. Yang punya temen lagi. Anda jangan remehkan 1 orang. 1 orang kelihatannya cuma 1, tapi di balik orang itu buntutnya banyak. And you never know. Contoh, kayak Bu Ira, kerja di rumah sakit kan? Ketika dibakar semangatnya, ayo bantu kita bangun gereja. Bapak, saya sepakat. Dia ngomong sama seluruh rumah sakit, kasihan Pak, sawalase Pak, bantu dong Pak, Bapak buang-buang begini, bantu boleh saya pungut ya? Ambil Ira, ambil, take it. Pasiennya satu-satu dibilangin, we are in a program to build a church because we don't have money to build a church. And how are you going to do it? Collect bottle. So if you have bottle, rather than just throw it away, can you just give it to us? Oh yes, I'd love to. Di rumah sakit ada 50 pasien. Dipanasin sama Bu Ira semua untuk kumpulin botol. Terjadilah kegerakan di rumah sakitnya Ira. Pengumpulan botol-botol. Anda jangan remehkan. Nothing is impossible when you are in unity. Amen. Kesepakatan yang benar
dengan visi yang benar akan menghasilkan ledakan yang luar biasa. Bukan cuma itu, jemaat pun jadi terbangun. Jemaat pun jadi melihat, wow, nothing is impossible for God. Betul nggak? Saya membayangkan ketika mereka beli gedung, gunting pita. Saya tidak tahu apakah mereka membuat dekorasi dari botol. Mereka finally bikin dekorasi di depan gedungnya botol. Saya nggak tahu, tapi saya percayakan banyak air mata mengalir. Because they understand. They start from zero, from minus. And nothing is impossible when they walk with God. Amin. Ini sebuah contoh kesepakatan yang benar. Nah, mari kita lihat contoh kesepakatan yang jelek. Bapak Ibu, saya ajak kita belajar sejarah sedikit ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Saya mau cerita tentang seorang perempuan yang bagus sekali namanya, Atalia. Bagus tidak namanya? Banyak yang tidak tahu bahwa nama bagus ini ternyata karakternya rese. Sampai ada yang DM saya, Bu, saya sudah dibaptis dengan nama Atalia. Karena saya dengar nama ini kok keren. Jadi saya pilih nama Atalia. Bu, saya boleh enggak ganti nama? Ya boleh aja, wong situ kan dibaptis enggak bikin surat ganti nama kan? Tak, kalau situ sudah bikin surat ganti nama ya masa ganti nama lagi? Saudara, Atalia. Ada yang tahu Atalia? Siapa yang pernah dengar nama Isabel? Tahu nama Isabel? Anda tahu Isabel itu cara bacanya gini, Isabel. Seperti namanya menyebalkan sekali orangnya. Anda tahu Isabel, suaminya Isabel siapa? Sambil tes Alkitab nih. Ada yang tahu suaminya Isabel namanya siapa? Anda tahu? Saya mau tanya, Anda tahu ceritanya Isabel itu siapa sih? Perempuan yang, wah Pak Cermin ini memang sekolah teologi, langsung tahu, dia apal di luar kepala. Ahab, betul. Isabel itu adalah seorang ratu yang berusaha untuk membunuh Nabi Elia. Dan Anda ingat kejadian Nabi Elia membantai nabi-nabi Baal, 400 nabi Baal, itu zaman Isabel. Oke? Nah sekarang kita akan lihat. Isabel suaminya Ahab. Ahab sama Isabel punya anak. Pasti banyak dong. Dan salah satu anaknya namanya Atalia. Wah. Jadi Bapak Ibu jangan sembarang milih nama. Kalau dibaptis. Saudara, saya ketemu orang, dia cerita panjang lebar, sumpek loh saya dengar dia. Saya tuh waktu dengar dia ikut sumpek, kenapa? Karena hidupnya susah sekali. Dia cerita kesusahannya, sakitnya, uangnya, keluarganya berantakan, anak-anaknya. Aduh, saya kasihan dalam hati, gimana ya gue bantu orang ini kok hidupnya susah sekali dari A sampai Z komplit. Setelah dia cerita panjang lebar, akhirnya saya tanya, mohon maaf Pak, dari tadi Bapak cerita saya belum kenal Bapak. Siapa nama Bapak? Nama saya Ayub, Bu. Saya langsung ingat cerita Ayub. Cocok dengan nama Ayub, penderitaannya sempurna. Saudara, nah sekarang saya akan ajak Anda lihat ya tentang Atalia. Lihat, kita buka dulu sebelum Atalia 2 Tawari pasal yang ke-18. Saya ajak Bapak Ibu belajar sejarah sedikit ya. 2 Tawari pasal 18. 2 Tawari 18 kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Berarti Atalia jadi mantunya. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba, lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam peperangan.
Yosafat buat kesepakatan dengan Ahab. Anda lihat, Yosafat bikin kesepakatan dengan Ahab. Saudara tahu apa yang terjadi? Kita lihat langsung yuk. Kita buka sebentar apa yang terjadi. Tuhan marah. Tuhan marah karena Yosafat bersekutu dengan Ahab. Anda tahu Yosafat, cerita peperangan yang terkenal, di mana barisan terdepan diisi dengan barisan pemuji penyembah, itu Raja Yosafat. Yosafat takut akan Tuhan, tetapi tidak dengan Ahab. Anak Yosafat namanya Yoram. Dan Yoram dinikahkan dengan Atalia, anak dari Ahab. Anda lihat persepakatan. Tujuannya adalah menguatkan negara mereka. Tujuannya adalah supaya power atau harta yang mereka miliki semakin kuat, merger. Hati-hati Bapak Ibu ya, kalau nanti cari mantu, jangan dengan alasan untuk menyatukan kekayaan atau memperluas daerah. Be careful. Semalam seseorang konseling sama saya tentang milih mantu. Tentang milih mantu. Gimana nih Bu, sudah pacaran 4 bulan, kalau diputus kasihan. Saya bilang lebih menyesal lagi kalau Anda biarkan 4 tahun. Apalagi sampai menikah karena tidak bisa retur. Setuju tidak bisa retur? Milih pasangan, bukan milih kayak sepatu. Kalau di sini sepatu dibeli, masih bisa diretur. Pokoknya stroke-nya nggak hilang. Betul? Anda married, walaupun stroke masih ada, Anda tetap tidak boleh retur. Stroke apa? Stroke mungkin biaya pernikahan, mungkin biaya surat-surat, nggak bisa retur. Yoram menikah dengan Atalia. Saya ajak lihat yuk, serem nih Bapak Ibu. 2 Tawarikh pasal yang ke-21. 2 Tawarikh pasal 21. Kita lihat ayat yang ke-4. Nih lihat. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Saudara harus tahu saudara-saudaranya ini semua keturunan Yehuda. Saudara tahu keturunan Yehuda, Yesus lahir dari suku Yehuda. Dengan cara Yoram membasmi saudara-saudaranya, berarti tinggal Yoram sendiri. Betul ya? Dan anak-anaknya yang dari suku Yehuda. Yang amazing, Anda lihat di sini. Bukan cuma dia bunuh semua saudaranya. Kita lihat yuk lebih jauh. 2 Tawarikh 22 ayat 10. Ketika Atalia, ibu Ahazia, jadi Yoram sama Atalia punya anak namanya Ahazia. Ahazia mati muda Bapak Ibu dalam peperangan. Melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Yoram bunuh saudaranya. Atalia bunuh seanak-anak, ponaan, semuanya dihabisin. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Orang mau gagalkan janji Tuhan, Tuhan sanggup untuk menjaga janjinya. Ada satu yang selamat. Dari satu yang selamat ini terus sampai lahir juru selamat. Anda lihat Atalia berusaha untuk bunuh, habisin semua keturunan Yehuda. Dan luar biasa, ini diteguhkan. Coba lihat lagi. Balik. Pasal 21 ayat yang ke-6. Lihat nih. Ini tentang Yoram. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Kenapa? Kenapa? Di sini dijelaskan. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dari awal Yosafat salah bikin
persepakatan dengan Ahab. Melahirkan anak Yoram. Yoram melanjutkan kesalahan itu lebih dahsyat. Dia karena istrinya Atalia, Alkitab menuliskan, dia berkelakuan jahat. Hampir saja keturunan Yehuda dihapuskan dari permukaan bumi. Tapi kuasa Tuhan lebih besar untuk tidak bisa digagalkan perjanjiannya. Bapak Ibu dengarkan. Ketika kita bikin kesepakatan yang salah, dampaknya bukan cuma di kita. Dampaknya bisa sampai kepada keturunan. Menikah dengan orang yang salah, dampaknya bukan cuma di saudara, tapi dampaknya bisa kepada anak cucu kita. Perjanjian bisnis dengan orang yang salah, mungkin bukan cuma sekedar kehilangan materi, tapi bisa dampaknya sampai imbas kepada keluarga kita. Be careful dengan siapa Anda bekerja sama. Be careful dengan siapa Anda akan menjalin perjalanan bersama. Berhati-hatilah dengan siapa akan Anda dukung sebuah visi. Kesepakatan yang salah akan membuat Anda makin ditarik hancur. Kesepakatan yang salah akan membuat Anda bukan makin naik, tapi makin melorot. Dan kesepakatan yang salah akan bisa membawa kehancuran. Saya tersentuh dengan sebuah quote tentang pernikahan. Dan saya mengajarkan ke anak-anak saya. Quote pernikahannya gini. Menikahlah dengan orang yang akan membuat kamu makin cinta dengan Tuhan. Di banget ya. Menikahlah dengan orang yang akan membuat kamu makin cinta dengan Tuhan. Kesepakatan dengan orang yang tepat akan membuat saudara makin berapi-api dengan Tuhan. Sebuah visi yang tepat, bekerja sama dengan orang-orang yang tepat, juga akan membangun kerohanian saudara. Coba periksa, kalau kerohanian kita makin merosot, tambah lama kok tambah kayak setan. Tambah lama kok kayak tambah resek, bukan tambah cinta Tuhan. Yang dulu ndak marahan sekarang jadi marahan, yang dulu baik sekarang kok jadi penggosip, yang dulu luar biasa sekarang kok malah resek. Coba cek, mungkin Anda sedang masuk dalam persepakatan yang salah. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian supaya happy ending. Saya punya teman di Surabaya, seorang gembala sidang. Saya kagum sekali dengan suami istri ini, mereka punya anak satu. Wanita ini menikah cukup terlambat. Umur 30-an dia baru married. Umur 26 tahun, 25 atau 26 tahun dia sudah menopause dini. Karena sebuah kesalahan malpraktek. Sehingga dia dioperasi. Dan sejak itu dia tidak pernah mens lagi. Kalau tidak pernah mens, bagaimana bisa terjadi pembuahan? Enggak ada. Jadi ketika dia menikah, ada seseorang yang jatuh cinta sama dia. Dan orang ini cinta dengan Tuhan. Dia bilang begini, kalau kamu mau married sama aku, satu yang kamu harus dengar dan kamu harus pikirkan. Kita ndak akan bakalan punya anak. Kenapa? Ya ceritakan kondisi medis. Calon suaminya bilang, iya ndak apa-apa. Aku menikahi kamu, aku mau sama kamu karena Tuhan. Wah keren. Menikahlah. Tapi namanya orang. Dalam perjalanan setelah beberapa tahun menikah kepengen punya anak. Tapi suaminya dia bilang gini, Mama, aku kepengen punya anak. Kamu sudah tak kasih tahu sebelum married. Kalau kita enggak bisa punya anak. Ya namanya orang mah, lihat anak-anak kecil kok jadi kepingin. Yuk Ma, kita minta sama Tuhan. Nah ini luar biasanya.
Jadi enggak maksa istrinya, lu enggak punya anak gue ceraiin. Nah, enggak. Sembayang. Yuk mah kita minta sama Tuhan. Kan bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Kamu lihat tuh, Sarah sudah menopause tapi punya anak. Istrinya jawab, itu Sarah Pak, bukan aku. Kalau lu mau kayak gitu, meritlah sama Sarah. Bukan sama aku. Aku udah punya iman kayak Sarah katanya gitu. Suaminya berdoa. Tuhan bicara melalui seorang hamba Tuhan. Mereka berdua datang ke sebuah seminar. Tidak pernah diduga seminar biasa, tiba-tiba pendetanya orang bule mendoakan mereka berdua. Tumpang tangan dan bilang begini, next year you will have a son. Dinubuatin. Next year, itu usianya 34 tahun. Dalam hati dia ketawa. Pendeta ini tidak tahu kondisi fisik saya, ngelantur dia. Kan semua harus diuji. Belum tentu nubuatan kan benar. Suaminya bilang, Ma, Tuhan bicara loh. Berarti tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Istrinya bilang, itu pendeta gak tahu kondisiku. Suaminya bilang, justru karena gak tahu kondisimu, aku yakin itu Tuhan. Dia bilang begini, pendeta bisa salah Pak. Karena pendeta juga manusia. Ya betul, tapi aku sudah punya janji Tuhan, gak ada salahnya kita mulai berjuang untuk mengarah ke visi itu. Jadi they have a new vision now. Dan dia bilang sama istrinya, jangan tutup hati Ma. Tuhan sudah lepaskan janji, iya itu kalau Tuhan, kalau salah ya kita harus belajar melangkah. Mereka mulai berdoa, hatinya istrinya mulai terbuka. Tuhan, terus terang secara manusia aku tuh enggak punya iman untuk bisa hamil. Tapi engkau mengatakannya kalau memang itu benar perkataanmu, engkau yang akan membuat itu terjadi. Beberapa waktu kemudian, berjalan dengan waktu, dia kan enggak tahu dia hamil apa enggak. Gimana taunya? Enggak pernah telat. Karena dari dulu umur 28 udah telat. Telatnya kepanjangan. Telatnya enggak datang-datang saudara. Iya kan? Dari umur 28 sudah enggak pernah mens. Tapi dia menyaksikan. Kok perutku tambah gede. Dia enggak mikir hamil. Yang dia pikir tumor. Loh, enggak pernah mens. Kalau perut gede kepikirannya tumor. Sampai beberapa lama dia enggak sek, tapi tambah lama tambah membesar. Akhirnya dia ke dokter. Enggak pernah berpikir karena dia berdoa jangan sampai tumor aku tolak dalam nama Yesus. Ternyata waktu dia periksa ke dokter, dia hamil. Pertanyaannya, dari mana sel telurnya? Dia menopause. Sekarang anaknya sudah selesai kuliah. Ganteng, anaknya cinta Tuhan, seorang pemain keyboard, pelayan Tuhan luar biasa. Ini loh, dia menikah dengan orang yang cinta Tuhan. Dia sepakat dengan orang yang sepakat dengan Tuhan. Menghasilkan hal-hal yang mustahil bisa terjadi. Dan hasil persepakatan ini menghasilkan keturunan yang juga luar biasa. Mari periksa persepakatan apakah yang saudara bangun. Dan kalau sudah ada kesepakatan yang salah di masa lalu. Mungkin perjanjian bisnis, mungkin kerjasama, apapun. Kalau kesepakatan salah dalam sebuah pernikahan saudara tidak boleh retur. Bayar harga dengan doa dan puasa. Jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Oke? Tidak boleh dengan ditengking. Apalagi dihilangkan. Tidak bisa. Hanya dengan doa dan puasa dengan lutut di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada kesepakatan yang salah dan saudara harus menanggung akibatnya. Saya terlalu percaya. Tuh tadi malam saya bilang begini sama seseorang. Bahkan pada saat keputusan kita salah pun. Tuhan masih akan tetap bisa ikut campur untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ada anugerah Tuhan di sana.
Mari periksa kesepakatan apa yang sudah Anda lakukan. Dan saya berdoa, mari tahun 2023 jangan bangun persepakatan yang salah. Sepakatlah dengan orang yang sepakat dengan Tuhan.